apakah kerusakan alam itu lebih merentankan perempuan daripada laki-laki? Ya, betul. Jadi kerusakan alam itu jika terjadi, ataupun juga bencana alam, jika itu terjadi, maka itu lebih merentankan perempuan daripada laki-laki. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa perempuan itu lebih menderita ketika terjadi bencana alam daripada laki-laki? Entah itu bencana alamnya kekeringan, ataupun juga bencananya alam banjir atau longsor, ataupun kebakaran gitu ya, maka itu sangat berpengaruh kepada kehidupan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu secara budaya masih banyak yang mendapatkan beban berlebih, beban ganda, utamanya untuk urusan-urusan rumah tangga dan pengasuhan. Nah, ketika bicara urusan rumah tangga, antara lain adalah bagaimana mendapatkan air yang bersih untuk memasak, air yang bersih untuk memandikan anak, kan gitu. Kebanyakan di masyarakat yang tradisional yang belum punya perspektif kesalinan itu dibebankan kepada perempuan. Coba bayangkan ketika terjadi banjir, air banyak melimpah, tapi air bersihnya yang nggak ada. Ketika terjadi kekeringan, maka bisa jadi itu juga namanya kekeringan yang nggak ada air, ya. Sehingga ini juga akan menjadi perempuan lebih banyak pikiran, karena masih punya anggapan bahwa urusan keluarga, urusan dapur itu menjadi tanggung jawab perempuan. Nah, yang kedua adalah karena perempuan di masyarakat tradisional itu masih dikasih kewajiban untuk mengurusi urusan-urusan domestik ya dan pengasuhan, maka ketika terjadi bencana, dia juga akan lebih banyak orang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan perawatan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Itu banyak perempuan. Ya, syukur sekarang di berbagai program ya, itu laki-laki perempuan itu sudah harapannya ya itu akan seimbang untuk berkontribusi di dalam menangani masalah bencana alam ini. Tetapi di masyarakat-masyarakat yang masih tradisional, karena perempuan itu dianggap lebih nurturing, lebih punya kemampuan untuk merawat, ketika terjadi bencana, maka dia perempuan akan sibuk untuk melakukan perawatan-perawatan. Nah, yang ketiga adalah masalah kesehatan. Organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu beda. Bayangkan ketika bencana seorang perempuan sedang menstruasi, nggak ada air bersih untuk membersihkan menstruasinya, maka ini akan rentan dengan kesehatan. Sehingga bencana jika itu terjadi, itu juga akan sangat mempengaruhi kesehatan perempuan, termasuk di dalam kesehatan reproduksi, ataupun juga kalau yang pertama kedua tadi bisa kesehatan mental ya, karena mikirin masalah-masalah pengasuhan dan juga masalah rumah tangga yang sangat terpengaruh oleh bencana tadi gitu. Nah, kalau kita lihat bencana-bencana alam ya, itu untuk perempuan masyarakat adat juga mengalami kerentanan yang lebih berlapis. Kenapa? Biasanya namanya hutan, alam itu bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga sumber penghidupan, dan juga kuat dengan cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman dari kakek nenek leluhurnya. Sehingga ketika kemudian itu berubah alam, berubah menjadi bangunan, menjadi program-program nasional gitu ya, undang-undang strategis nasional, ketika alam sudah hilang, maka pada saat yang sama ada hak-hak dari perempuan adat utamanya atau masyarakat adat juga yang kemudian dia tercabut dari hak-haknya. Sehingga memang penting bagi kita untuk menjaga alam ya. Jaga alam itu bukan hanya sekedar memilah sampah, tapi bagaimana itu ada dalam mindset kehidupan kita, termasuk di dalam membuat kebijakan-kebijakan, utamanya kebijakan pembangunan strategi nasional ya, yang kadang-kadang itu kalau kita tidak berpihak kepada kelompok-kelompok rentan, maka pembangunan itu bisa menjadi malapetaka bagi masyarakat. Saya pikir itu, jadi paling tidak ada 4 hal tadi ya, yaitu yang pertama terkait dengan dampak alam lingkungan pada persoalan-persoalan budaya yang masih membebankan itu pada perempuan, lalu juga masalah-masalah yang terkait dengan kesiapan atau ketersediaan air bersih yang terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi ya, lalu juga masalah kesehatan yang lainnya juga, dan juga masalah-masalah tentang sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Saya pikir itu. Terima kasih.